Perkenalkan, di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu framework CodeMeter. Dengan saya, Nurisnaini, dengan NIM 23220024. Dan saya Gioventiana Paki dengan NIM 23220037. Pertama, pengertian CodeMeter. CodeMeter adalah framework PHP berbasis model view controller atau MVC yang berfungsi untuk membantu pengembang dalam membuat aplikasi web dengan kode yang lebih rapi dan terorganisir. Framework ini menyediakan berbagai library dan helper yang mempermudah proses pengembangan tanpa harus menulis kode dari awal. CodeMeter sendiri ini bersifat open source dan cocok digunakan untuk pemula maupun developer profesional. Sejarah singkat CodeMeter. CodeMeter pertama kali dikembangkan oleh Alice Lab dan dirilis pada tahun 2006. Seiring berjalannya waktu, pengembangannya dilanjutkan oleh CodeMeter Foundation. Hingga saat ini, CodeMeter telah mengalami berbagai pembaruan dengan versi terbaru, yaitu 4, yang lebih modern dan mendukung PHP versi terbaru. Yang kemudian, MVC pada CodeMeter. Konsep utama yang digunakan dalam CodeMeter adalah Model View Controller atau MVC. Model berfungsi untuk mengelola data dan berinteraksi dengan database. View bertugas menampilkan data ke pengguna dalam bentuk antarmuka. Sedangkan controller berperan sebagai penghubung antara model dan view untuk mengatur alur aplikasi. Kemudian ada struktur folder CodeMeter. CodeMeter memiliki struktur folder yang jelas dan terorganisir, seperti folder app yang berisi controller, model, dan view. Folder public yang digunakan untuk file yang dapat diakses oleh pengguna, serta folder sistem yang berisi inti framework. Struktur ini membantu pengembang dalam mengelola proyek dengan lebih mudah dan rapi. Kelebihan CodeMeter. Salah satu kelebihan CodeMeter adalah ukurannya yang ringan sehingga memiliki performa yang cepat. Selain itu, framework ini mudah dipelajari karena dokumentasinya lengkap dan jelas. CodeMeter juga tidak memerlukan konfigurasi yang rumit dan sudah menyediakan fitur keamanan dasar seperti perlindungan terhadap serangan XSS dan CSRF. Kekurangan CodeMeter. Meskipun memiliki banyak kelebihan, CodeMeter juga memiliki beberapa kekurangan. Framework ini memiliki fitur bawaan yang lebih sedikit dibandingkan dengan framework PHP modern seperti Laravel. Selain itu, CodeMeter kurang cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi dengan skala yang sangat besar dan kompleks. Penggunaan CodeMeter. CodeMeter banyak digunakan dalam pembuatan berbagai jenis aplikasi web, seperti website profil sekolah, sistem informasi akademik, aplikasi manajemen data, serta sistem login dan autentikasi pengguna. Framework ini sangat cocok digunakan untuk proyek kecil hingga menengah. Alur kerja CodeMeter. Alur kerja CodeMeter dimulai ketika pengguna mengakses sebuah URL, kemudian request tersebut diterima oleh controller. Controller akan memproses request dengan memanggil model jika diperlukan. Lalu hasilnya dikirim ke view untuk ditampilkan kepada pengguna. Proses ini membuat aplikasi berjalan secara terstruktur dan efisien. Kesimpulan, CodeMeter adalah framework PHP yang sederhana, ringan, dan mudah digunakan. Dengan menerapkan konsep MVC, CodeMeter membantu pengembang dalam membuat aplikasi web yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Framework ini sangat cocok digunakan sebagai sarana pembelajaran maupun untuk pengembangan aplikasi web skala kecil hingga menengah. Di sini saya akan menjelaskan kode sederhana yang telah saya buat dengan kode HTML, CSS, dan juga PHP CodeMeter. Di sini pada bagian type menandakan dokumen HTML. Terus yang HTML itu untuk bahasa halaman, yaitu bahasa Inggris. Yang kedua pada bagian head. Pada bagian head ini, di sini
itu untuk mendukung karakter internasional. Terus yang kedua pada bagian title itu untuk judul halaman di tab browser. Yang kedua yang pada bagian meta itu untuk membuat tampilan responsif di mobil. Terus yang shortcut itu untuk icon website. Terus pada yang kedua itu yang pada Google Labs itu untuk membuat Google Phone outfit. Terus yang ketiga ada style. Kemudian ada bagian pengaturan untuk tampilan atau CSS-nya, yaitu di bagian style. Di sini kita bisa mengatur warna, perubahan tema, dan juga menjadikan tampilan lebih rapi dan modern. Di sini kita juga bisa menghilangkan margin dan padding serta membuat ukuran elemen lebih konsisten. Kemudian di CSS juga ada pengaturan untuk membuat background mode dan juga untuk layout. Terus kemudian ada background gradient untuk membuat efek gradient futuristik. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan kodenya. Kemudian di sini ada header. Header di sini ada div class logo, portfolio, ada div environment. Di sini digunakan untuk header tetap di atas scroll. Juga ada PHP column-meternya, yaitu yang environment-nya. Di sini juga untuk menampilkan mode aplikasi, development atau production, dan juga berguna untuk debugging. Kemudian ada main content-nya. Di sini ada selection class, profile hero. Di sini nanti akan berisi foto profil dan lain-lainnya, atau bisa juga deskripsi singkat. Kemudian di sini ada avatar container. Di sini profil avatar PNG, yang mana di sini adalah foto profil juga rounded corner yang memiliki efek glow dari beaver. Di sini kemudian di sini ada teks profil, yang mana di sini yang merupakan nanti jadinya adalah heading besar atau menjadi fokus utama, yang mana ada tulisan halo saya,
Saya adalah mahasiswa informatika. Kemudian di sini juga ada full stack web developer yang mana nanti memiliki gradien warna biru dan pink. Dan di sini ada juga deskripsi singkatnya. Kemudian di sini ada touch badge, di mana di sini ada span style padding, yaitu menampilkan teknologi yang digunakan pada websitenya. Di sini ada PHP 8.01 dan juga ada CI 4.4.8. Yang mana di sini adalah rounded fill style dan juga warnanya nanti sesuai dengan temanya. Kemudian di sini ada statistik atau informasi tambahan, yaitu ada card gitu, yang mana di situ ada card keahlian utama yang berfungsi untuk back end arsitektur. Kemudian ada start card yang mana nanti berfungsi untuk lokasi atau lokasinya. Kemudian ada status kerja yang berfungsi untuk ketersediaan proyeknya. Kemudian nanti di bawah sendiri atau di bagian footer nanti ada tahun otomatis PHP dan juga fitur cold meternya menampilkan waktu render halaman. Kemudian juga ada responsive design, yaitu tampilan layout kolom, avatar lebih kecil dan font disesuaikan. Dari kode-kode yang setelah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa kode ini adalah kode yang nanti hasilnya adalah website profil modern menggunakan HTML dan CSS murni, terintegrasi kode meter 4, responsif dan profesional. Dan di sini saya akan menunjukkan hasil dari websitenya. Baik, di sini saya akan menunjukkan hasil dari website yang telah kita buat. Baik, di sini dapat dilihat bahwa kode yang telah dibuat sudah bisa kita buka, yaitu dengan menggunakan kode meter V4.4.4.4.8. Baik, di sini adalah hasil website yang telah kita buat. Dari kode-kode yang telah kita jelaskan tadi menghasilkan website seperti ini. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih.